Hampir 8 tahun menikmati hidup dalam kemewahan materi dan menikmati semua impian mereka, kini rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moise sedang berada dalam badai yang besar. Ya, ketika Harvey menjadi tersangka dalam kasus mega korupsi komoditas timah yang diperkirakan merugikan negara senilai 271 triliun rupiah. Teringat janji Sandra Dewi untuk melewati susah maupun senang bersama sang suami tercinta. Ya, sejak awal bertemu Harvey ketika dicomblangi Daniel Mananta, Sandra Dewi pun mengaku langsung jatuh cinta kepada sosok Harvey Moise. Begitu kagum pada sosok Harvey, membuat Sandra Dewi pun kerap menggombal sang suami yang selalu tampak cool dan apa adanya. Lantas benarkah kini ada desakan bahwa Sandra Dewi harus segera diperiksa dalam kasus dugaan mega korupsi yang menjerat sang suami? Benarkah Sandra Dewi pun juga terancam dimiskinkan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Moise yang sudah berjalan selama hampir 8 tahun saat ini sedang diguncang ujian berat. Seperti diketahui publik bahwa suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak Kejaksaan Agung dalam kasus mega korupsi komoditas timah senilai 271 triliun rupiah. Dan kini, terlepas dari kasus yang menjerat suaminya, pernikahan impian Sandra Dewi pun di Disneyland Tokyo, Jepang kembali menjadi bahan perbincangan publik. Dan seperti inilah kebahagiaan Sandra Dewi ketika pernikahan impiannya dipenuhi oleh sang suami. Jadi sebenarnya impiannya Harvey itu menikah di katedral. Impian saya di Disneyland. Jadi kita wujudkan keduanya gitu, dan memang kita mengundang tamu-tamu itu di katedral. Kalau di Disneyland mungkin lebih ke keluarga dan sahabat-sahabat kita. Kalau Harvey memang ya udah impiannya sudah tercapai di katedral, kalau saya di Disneyland. Jadi kita saling memenuhi keinginan masing-masing dan impian masing-masing. Tapi kalau aku sih kalau di katedral memang konsepnya itu winter wedding, royal wedding, klasik ya. Tapi kalau misalnya resepsinya yang di Disneyland itu lebih ke fairy tale. Yang jelas seneng banget karena kan selama ini bertahun-tahun lamanya teman-teman semua nanya saya, kapan San, kapan nikahnya? Saya kan nggak pernah ngasih tahu saya pacaran sama siapa. Saya selalu bilang, saya udah punya pacar tapi nggak pernah ketahuan siapa, dan akhirnya menikah juga. Jadi saya bisa jawab pertanyaan teman-teman, ini loh sekarang saya menikah dan ini dia orangnya. Yang selama ini saya sembunyikan. Bukan sembunyikan sih, cuma memang saya memang menjaga privasi gitu ya, untuk hubungan pribadi gitu. Dan akhirnya senang banget bisa dilihat kalau misalnya saya hari ini sangat-sangat bahagia, lega, lepas, dan saya bisa menikahi orang yang saya cintai. Kamu bagaimana, sayang? Perasaannya? Sama persis. Singkat, padat, dan jelas. Sama persis. Hidup. Ketika rumah tangganya tengah diguncang badai, Sandra Dewi pernah berjanji di hadapan publik dan suaminya bahwa ia akan bersama dengan sang suami di saat susah maupun senang. Selain itu, keduanya pun juga berucap jika mereka akan selalu bersama dengan menjadikan Tuhan dan gereja sebagai saksi janji suci mereka. Kalau misalnya orang biasa nikah kan klise selalu dibilang mau dalam susah, dalam senang kan. Saya itu ketemu Sandra waktu itu lagi zaman susah.
Itu masalah pribadi lah. Tapi sehingga kelamaan maksudnya. pokoknya Sandra udah dites lah. Dari lagi zaman susah itu dia tetap di samping saya, tetap support terus. Jadi ya sekarang saatnya kita tunjukin gimana cara bikin seneng. Setuju? Ya, jadi kita memang selama 3 tahun itu susah senang sama-sama gitu. Jadi memang orang awal-awal pacaran mungkin senang-senang terus ya, tapi kita dari awal memang lagi ada masalah ini itu, tapi kita tetap sama-sama. Yang saya bilang itu susah senang, saya bisa melihat dia seperti apa orangnya dan menghandle saya seperti apa. Keluarga apa ya? Kalau keluarga pastinya kita mencontoh keluarga sendiri, keluarga saya sendiri dan keluarga Sandra sendiri kita gabungin. Kalau kita bisa setengah aja sebaik ayah ibu kita udah more than happy. Karena memang kita berdua berasal dari keluarga yang semuanya rukun, semuanya kompak, semua aja akur-akur aja. Jadi kita berdua pengen banget seperti keluarga kita ya, berdua, kedua belah pihak itu. Jadi kita maunya sih ya berdua seumur hidup, karena memang di gereja Katolik itu tidak boleh ada perceraian. Sejak awal, Sandra Dewi memang terlihat begitu terpesona pada sosok Harvey. Dan ketika itu, ia pun juga mengungkap bahwa pilihannya untuk menikah dengan Harvey Moise tidaklah keliru. Karena menurutnya, hanya Harvey lah yang mampu menaklukkan hati dan dirinya dengan segala kompleksitas sifat dan juga karakternya. Selain itu, ia pun juga begitu terpukau dengan cara Harvey memecahkan masalah. Ya, begitu terpesonanya Sandra Dewi pada sosok Harvey Moise, sampai-sampai membuat Sandra pun selalu menggombali sang suami setiap hari. Oke, kenapa saya memilih Harvey? Karena memang saya adore dia. Saya hanya bisa jatuh cinta sama orang yang bisa bikin saya adore dia. Saya banyak ketemu orang, tapi saya hanya bisa jatuh cinta sama laki-laki yang berkarakter baik menurut saya. Saya selalu adore, saya selalu kagum sama gini, kita 3 tahun pacaran, susah senang sama-sama, menghadapi semua masalah sama-sama. Saya selalu adore cara dia untuk menyelesaikan masalah. Saya selalu adore cara dia untuk menghadapi saya. Jadi setiap kali dia melakukan hal-hal apapun itu dalam menyelesaikan masalah, dalam menghadapi saya yang kemudian, saya selalu bilang, aduh, kayaknya cuma dia yang bisa menghadapi saya. Dan memang orang ini baik sekali, tidak pernah ngomongin hal negatif sama sekali tentang orang lain. Hidupnya baik, orangnya baik sekali, dan karakternya saya kagumi, makanya saya memilih dia dan bisa mendapatkan dia. Semua dari dia saya adore gitu. Kelebihan kekurangannya saya kagumi. Gimana caranya kamu menaklukkan hati aku? Ini nggak ada cara dia. Kalau dikasih tahu rahasianya ntar ada yang mau coba-coba. Rahasia. Enggak. Jadi Harvey tidak pernah merayu saya. Dia juga tidak pernah gombalin saya, yang ada setiap hari saya gombalin dia. Saya tiap hari bilang, aduh sayang kamu ganteng banget, kamu baik banget. Dia mah enggak. Jadi memang dia orangnya cuek sekali, plain banget, santai banget. Jadi yang gombal itu saya. Jadi sebenarnya saya yang gombalin dia, bukan dia yang gombalin saya. Jadi dia menaklukkan hati saya dengan menjadi dirinya sendiri. Gitu. Oh gitu. Bukan cuek ya? Enggak, yeah. Kamu memang apa adanya dia ya memang cuek. Jadi memang saya naksir sama dia, tertarik sama dia karena memang dia apa adanya. Sandra Dewi dan Harvey Moise pun menyadari betul bahwa cinta mereka bisa menyatu karena peran Daniel Mananta sebagai mak comblang. Ya, keduanya pun mengisahkan jika saat itu mereka dihubungi Daniel untuk diperkenalkan. Dan ketika pertama kali bertemu, Sandra yang biasanya membutuhkan waktu 6 bulan untuk bisa bertemu laki-laki yang naksir dirinya, kali ini hanya sekali bertemu, ia pun langsung mengabarkan orang tuanya bahwa ia telah bertemu jodohnya. Gayung pun bersambut, Harvey pun juga mengaku langsung cocok dengan Sandra Dewi. Sebenarnya saya mungkin lebih beruntung ya, karena kita ketemu
tanpa harus menderita dulu kayak di fairy tale. Jadi memang saya waktu itu lagi single, kemudian banyak sekali teman-teman saya yang tidak mengenal satu sama lain, sekitar 5-6 orang menyebutkan, Sandra kamu harus ketemu Harvey gitu. Saya bilang, ini cowok siapa ya? Karena setiap kali saya ketemu orang, pasti mereka menyebutkan nama dia gitu. Dan setelah kita ketemu ternyata banyak juga orang yang tidak saling mengenal yang bilang kalau dia harus ketemu saya. Jadi kayak semua orang mau kita ketemu, dan akhirnya sahabat kita, Vijay Daniel bilang, San, gue mau kenalin nih lu sama satu temen gue, baik deh gini-gini. Namanya ternyata keluar dia juga gitu. Aduh ya udah deh, kayaknya saya mesti ketemu, dan akhirnya kita ketemu. Biasanya kalau ada yang deketin saya, itu butuh waktu 6 bulan atau 1 tahun baru saya bilang oke atau enggak. Tapi kalau yang ini pertama ketemu saya udah bilang, wah, saya bilang ke mama saya, kayaknya jodoh saya deh. Saya langsung naksir, langsung bilang ke mama aku kayaknya ini jodoh saya. Dan kemudian kita ketemu lagi besoknya ketemu lagi, kemudian jadian dalam waktu 1 minggu. Dan memang apa ya, kayak saya memang suka dari awal, saya adore dia sekali, dan akhirnya setiap hari saya berdoa supaya kita bisa berjodoh gitu. Kalau Harvey gimana? Gue udah jawab romantis nih. Sama sih. Sama. Bener sama. Beberapa teman kita sebut nama nama Sandra, ujung-ujungnya Daniel yang telepon bilang lu mesti ketemu temen gue. Akhirnya ya udahlah, daripada dikenalin sama orang lain dengan sama Daniel aja kan, yang mutual friends. Ternyata pas kenal cocok, ya udah kita jalan. Ya intinya dia naksir saya lah gitu. Betul. Naksir banget gitu, dikejar terus, makanya langsung jadi. Beralih dari momen ketika Sandra Dewi berjanji akan tetap setia di saat susah maupun senang bersama sang suami. Lantas, seperti apakah kebanggaan Daniel Mananta ketika berhasil mencomblangi Sandra Dewi dengan Harvey Muiz? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Pemirsa Intens yang tercinta, jangan lupa kamu bisa menikmati Intens 5 kali sehari. Wow, melebihin makan nih, 5 kali sehari Intens akan tayang di YouTube kalian ya. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Teng 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 teng. Intens sukses. Di balik kasus mega korupsi komoditas timah yang menjerat Harvey Muiz, terselip drama asmara mereka yang diungkap oleh Daniel Mananta, di mana ia pun berhasil mencomblangkan Sandra Dewi dengan Harvey Muiz. Ya, Daniel bahkan merasa bahagia karena menjadi orang terpilih yang beruntung menemukan keduanya hingga mereka pun menikah. Iya, gue inget banget terus pas si Sandra kayak telepon gue sambil teriak-teriak, dia bilang, gila, Neil gue dilamar. Lu bilang iya nggak? Ya gitu kan. Tapi akhirnya untungnya dibilang iya, dan gue jujur sih kayak bersyukur banget ya. Kayaknya bener-bener gue nggak ngerasa gue bisa mengambil semua kreditnya, karena emang itu usaha dari teman-temannya Harvey dan teman-temannya Sandra yang mencomblangi mereka, dan kebetulan guenya aja si Harvey bilang kayak, Neil gue mau ketemuin Sandra, cuman kayaknya yang paling cocok untuk ketemuin gue sama Sandra itu lu, karena lu bisa bikin suasana jadi light banget gitu, nggak serius, kayaknya bakal kaku banget gitu kan. Jadi gue cuman kayak terpilih banget aja jadi salah satu orang yang beruntung untuk mempertemukan mereka. Tapi jujur sih kayak nggak tahu ya, ada sedikit rasa bangga juga sih, kayak comblangin dan berhasil gitu. 3 tahun, jadi ya 3 tahun. Perjalanan mereka lancar-lancar aja. Gue nggak tahu ya apakah ini masih valid atau enggak, tapi terakhir gue ngobrol sama Sandra, ini setelah dia ngelamar juga, abis itu gue tanya, San, lo sama Harvey cocok gak sih sebenarnya, kayak pernah berantem gak sih soal sesuatu gitu?
Dia bilang, aneh lu Nil, gue paling berantem tuh kecil-kecil banget. Itu nggak pernah berantem yang bener-bener sampai gimana banget gitu. Jadi gue bilang, wah itu antara Harvey yang hebat banget atau kalian emang udah dewasa banget untuk tidak sampai berantem seperti itu gitu. Jadi ya kelihatannya sih mereka emang bener-bener cocok banget aja gitu. Meski memuja sosok Harvey Moise, tapi Sandra Dewi pun juga merasa bukanlah orang yang sempurna. Namun, terlepas dari itu, keduanya pun memilih untuk menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain dan berkaca pada teladan keluarga masing-masing yang selalu hidup rukun. Keluarga apa ya? Kalau keluarga, pastinya kita mencontoh keluarga sendiri. Keluarga saya sendiri dan keluarga Sandra sendiri kita gabungin. Kalau kita bisa setengah aja sebaik ayah ibu kita udah more than happy. Karena memang kita berdua berasal dari keluarga yang semuanya rukun, semuanya kompak, semua aja akur-akur aja. Jadi kita berdua pengen banget seperti keluarga kita ya, berdua, kedua belah pihak itu. Jadi kita maunya sih ya berdua seumur hidup, karena memang di gereja Katolik itu tidak boleh ada perceraian. Nah, pokoknya dia bukan dari kalangan selebriti. Kebetulan teman-teman kalangan dari selebriti tidak pernah naksir sama saya ya. Jadi saya cari jodoh di luar. Enggak, jadi memang pekerjaan Harvey bukan selebriti, bukan aktor, bukan foto model, makanya dia tidak terbiasa dengan kamera-kamera di sini. Diajak press con aja setengah mati ini loh. Aku bilang aku janji sekali ini aja, aku bilang. Jadi kan karena memang ini kabar bahagia, jadi aku kan pernah janji sama teman-teman. Aku nggak pernah kenalin pacar, tapi waktu wedding nanti aku pasti kenalin laki-laki yang memang ini loh dia yang aku nikahi. Jadi bisa dimaklumin kan kenapa dia agak-agak gimana gitu sama kamera. Makanya juga aku nggak pernah ngajak ke tempat-tempat yang banyak kamera ya karena itu gitu. Dan hari ini adalah keajaiban ya, bukan kewajiban, keajaiban loh dia mau ikut press con. Kan bukan aktor, bukan public figure, jadi makanya pekerja keras ya. Karena isinya makanya banyak, jadi harus kerja keras. Menepi dari kebahagiaan Daniel Mananta yang berhasil mencomblangkan Sandra Dewi dengan Harvey Moise. Lantas, seperti apakah pernyataan Kamarudin Simanjuntak yang meminta agar Sandra Dewi diperiksa dan juga dimiskinkan terkait kasus yang menjerat suaminya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Menanggapi kasus mega korupsi senilai 271 triliun rupiah yang menjerat Harvey Moise, praktisi hukum Kamarudin Simanjuntak pun juga meminta agar Sandra Dewi ikut diperiksa oleh pihak penyidik Kejaksaan Agung. Bahkan, menurut Kamarudin, tak hanya Sandra sebagai istri, tetapi anggota keluarga lainnya yang diduga menjadi penerima pasif uang dugaan korupsi juga diharapkan untuk diperiksa. Karena itulah, bila terbukti dan telah disahkan sesuai hukum yang berlaku, maka Harvey Moise pun bahkan Sandra Dewi serta anggota keluarga yang diduga terlibat akan berpotensi untuk dimiskinkan. Selain itu, Kamarudin pun juga menambahkan agar pelaku yang bersalah nantinya dihukum berat karena telah sangat merugikan negara. Harusnya begitu, jadi istrinya, suaminya, harus diperiksa. Kemudian juga orang tuanya, ayah ibunya, kakak adiknya, kemudian anak-anaknya, sama iparnya semua harus diperiksa. Karena termasuk kroninya, karena bisa saja mereka itu sudah diantisipasi ke situ. Bahkan misalnya pejabat-pejabat itu cenderung dia kalau membeli sesuatu, katakanlah berupa rumah, dia tidak dibalik nama dulu, misalnya PPJB dulu gitu loh.
BPJB selama 5 tahun 10 tahun udah pensiun baru balik nama gitu loh. Itu kan kejahatan gitu loh. Atau Harus bisa istrinya. begitu kan tentunya kan pertama ke PT Timah, yang kedua ke mitranya, yang ketiga kan tata niaganya, yang ketepat adalah kepada selebaran kepada mitra-mitranya, kemudian perencanaan, pengembangan dan sebagainya, termasuk juga urusan-urusan Timah itu sendiri, termasuk juga tata niaganya, itu semua harus diselidiki. Tentunya lah kan begitu. Apalagi dia istrinya artis atau suaminya artis misalnya. Tentu kan tidak, ketika datang rezeki ke rumah itu tentu kan dia tahu dari mana nih sumbernya nih, apakah layak apa tidak itu dimakan, gitu loh. Otomatis didatangkan itu rezeki ke rumah itu, dia tahu dong apakah itu halal apa tidak gitu loh. Berapa pendapatan suaminya atau istrinya misalnya, misalnya manajer di perusahaan atau direktur misalnya di perusahaan, tentu kan namanya manajer dan direktur katakanlah upahnya misalnya 50 juta atau 100 juta kan 200 juta kan gitu, kan ketahuan angkanya berapa per bulan. Nah ketika membawa ke rumah lebih daripada itu, otomatis sudah tahu dia bahwa seorang istri atau pasangan itu tahu itu bahwa itu adalah hasil kegelapan gitu loh, dimiskinkan pelaku korupsinya, termasuk juga pasangannya, suami atau istrinya, orang tuanya, kakak adiknya dan ponakan-ponakannya atau semua keluarga itu yang diduga memiliki kaitan dengan dana korupsi tersebut. Jadi jangan lagi mereka sudah korupsi masih berpesta pora, maka sudah waktunya dihukum mati para pelaku korupsi ini. Karena KPK kan sudah 20 tahun ya, 24 kalau nggak salah ya. Jadi harus berapa lama lagi KPK berdiri di Indonesia ya? Maka sudah waktunya para pelaku korupsi itu dihukum mati, apalagi seperti kita dengar kerugian negara kan 271 triliun. Jadi inilah waktunya bagi negara bersikap tegas, dihukum mati saja atau setidak-tidaknya dimiskinkan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi.